ziarah daripada makom Serambi. Wah, makom Serambi ternyata punya tujuan. Di situ ada makomnya seorang habaib. Letak makamnya bersebelahan, tidak menindih. Jadi ini kepala, ini kepala. Dan Habib yang dikuburkan di situ ternyata difitnah oleh mereka. Katanya Habib yang dikuburin itu adalah Habib yang menindihi para kiai. Kan lucu, yang menindihi makomnya para kiai. Ini sebelum kejadian pembongkaran. Jadi ini makom masih utuh. Kita lihat ya, makom masih utuh, itu masih ada tengger-tengernya. Harusnya kalau kalian mengaku ingin menjaga, merawat daripada makom-makomnya leluhur ataupun para kiai Nusantara gitu, harusnya kalian ini rumput banyak dibersihin, kotoran banyak dibersihin. Bukan malah makomnya dihancurkan, akhirnya apa? Batu-batunya jatuh ke makomnya para kiai. Kan goblok gitu loh. Pikir lagi dah ya. Karena kalau kita menjaga Nusantara, ingin menjaga makom, ya kalian harus bersihkan makom-makom yang para kiai-kiai, para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih membahas terkait masalah makom wilangan. Makom di mana habaib yang dimakamkan tersebut sudah puluhan tahun. Tahu-tahu ada organisasi yang baru 2 tahun atau berapa tahun kumpul membuat suatu acara di masjid tersebut. Tahu-tahu punya rencana yang sangat licik dan picik, rencana yang sangat hina, rencana yang sangat-sangat kriminalitas, rencana yang membuat saya itu kok ini kelakuan seperti preman, seperti itu loh. Kenapa? Karena beraninya cuma sama makom, beraninya ketika ada kelompok sendirinya, gitu. Tahu-tahu dihancurkan dan lain sebagainya. Dan itu ternyata sudah terencana, bayangin aja tuh, sudah terencana. Awal mulanya sih pamflet tersebar ziarah daripada makom Serambi. Wah, makom Serambi ternyata punya tujuan. Di situ ada makomnya seorang habaib. Dan perlu kalian ketahui, ya, ternyata makom tersebut tidak menindihi daripada makomnya para kiai. Ini pusarannya Mbah Yai Soleh bin Musa dan Yai Musa. Ini letak makamnya bersebelahan, tidak menindih. Jadi ini kepala, ini kepalanya. Dan Habib yang dikuburkan di situ ternyata difitnah oleh mereka. Katanya Habib yang dikuburin itu adalah Habib yang menindihi para kiai. Kan lucu, yang menindihi makomnya para kiai, kan lucu ya. Kita simak dulu video ini. Yang pertama, rencana mereka, rencana yang sangat licik dan licik. Kita lihat nih. Nah, ini sebelum kejadian pembongkaran. Jadi ini makom masih utuh. Kita lihat ya, makom masih utuh, tuh masih ada tengger-tengernya. Harusnya kalau kalian mengaku ingin menjaga, merawat daripada makom-makomnya leluhur ataupun para kiai Nusantara gitu, harusnya kalian ini rumput banyak dibersihin, kotoran banyak dibersihin. Bukan malah makomnya dihancurkan, akhirnya apa? Batu-batunya jatuh ke makomnya para kiai. Kan goblok gitu loh. Pikir lagi dah ya. Karena kalau kita menjaga Nusantara, ingin menjaga makom, ya kalian harus bersihkan nih makom-makom yang para kiai-kiai, para ulama ya. Dan ini tidak terbukti sama sekali bahwasanya makom tersebut menindihi makom kiai. Karo di ya kepala desa sampai Pak iki dereng lahan iki. Enggal kok Pak iki sing kedhen.
Padahal di makom tersebut, ya, itu makom sudah diketahui kepala desa terdahulu, sudah diketahui PCNU terdahulu, ya. PCNU mengakui itu makom daripada seorang habaib dan juga seorang yang dituakan di situ. Ya, akhir-akhir ini muncul organisasi semacam ini, melakukan kriminalitas dengan menghancurkan makom, beranian sama makom. Dan sebelumnya ya, pamflet ini ternyata menipu, ya, karena posisinya pamflet tersebut tahlil di Masjid Serambi tersebut, tapi ujung-ujungnya merusak. Ini berarti pamflet penipu atau menipu, ya. Jangan dah. Sekali lagi, ayolah, kalau memang kalian laki-laki, kalian punya urusan dengan sesuatu hal, seperti mungkin Anda pribadi atau kelompok Anda mempunyai urusan dengan habaib, Anda selesaikan. Entah itu di desa, balai desa, entah itu di kecamatan, entah itu di polsek, polres, dan lain sebagainya. Bukan, malah justru merusak. Sesuatu hal yang merusak itu udah tindakan kriminal. Anda datang ke rumah saya. Anda, kelompok Anda datang ke rumah saya, terus misalkan menghancurkan barang-barang rumah saya, menjarah, memukul, dan lain sebagainya, itu adalah tindakan kriminal. Dengan kelompok Anda nih datang, keluar kau, oh ini Sahrel, dar rumah hancur dan lain sebagainya. Ini adalah suatu tindakan kriminal. Makanya segala sesuatu yang berurusan itu diselesaikan di balai desa, ataupun di kecamatan, ataupun di pihak polsek ataupun polres, biar ada yang menengahi. Kalau kalian mempunyai urusan, itu urusan pribadinya selesaikan, bukan bawa suatu kelompok akhirnya menghancurkan dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini sebagai informasi saja, ya. Jangan mempunyai suatu misi yang jangan mempunyai suatu misi yang menghancurkan antara anak bangsa, merusak antara anak bangsa, merusak persaudaraan antara anak bangsa. Dan mudah-mudahan ini sebagai informasi saja, ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.